kalau mendapat majikan yang baik, mendapat pekerjaan yang baik ya, majikan itu sangat menghargai kita, itu pokoknya jangan disia-siakan ya. Jadi melihat di atas, di bawahnya kita itu masih ada yang Masih jauh nelongso, yang lebih. masih kayak kamu, seperti kamu ini nggak pernah merasakan betapa nyaman pun enggak, rasanya gimana, nikmat juga enggak. Jadi sengsara banget hidup kamu di sini Iya. loh. Halo, selamat malam. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Ini ada Mbak PMI yang mau nelpon ke saya ya. Tadi udah semayan sama saya, katanya mau curhat. Coba saya mau angkat. Wei. Waalaikumsalam. Halo, Mem. Iya, selamat malam. Selamat malam, salam kenal. Iya. Makasih, salam kenal balik. Namanya siapa? Namanya siapa ya? Kok kenal saya? Saya kan saya sering lihat konten-kontennya Mem kan. Nah, saya ada kepikiran pingin sih telepon ya, minta solusi juga jika bisa, terus ya sekalian curhat kan boleh kan, Mem? Boleh, nggak apa-apa. Oh, kamu lihat konten YouTube saya? Iya. Oke. Saya lihat konten YouTube-nya, Mem. Oke. Terus selama ini kamu udah berapa lama di Taiwan semuanya, Mbak? Semuanya saya sudah hampir 9 lah saya. 9 tahun. Iya. Itu satu majikan apa berapa kali? 2 majikan? Saya 3 kali majikan ya. Tapi terus? sebenarnya sebelumnya tuh dulu ya selalu ada apa namanya ujian ya, Mem. Dulu sebenarnya dari majikan pertama kedua itu masih membutuhkan saya. Tapi karena yang namanya belum rezeki, belum berjodoh sama mereka, ya saya ganti. Bukan berarti saya majikan itu nggak mau. Sebenarnya mereka tuh masih pada mau, tapi karena belum rezeki berjodoh sama mereka, ya ada aja masalah. Jadi kamu pindah majikan awalnya? Bukan pindah lah. Saya dari pertama finish 3 tahun. Yang kedua finish 3 tahun kayak gitu. Finish gitu. Semuanya. Finish semua. Oke. Nah, terus yang ini kamu berarti udah mau finish juga 3 tahun? Iya, udah mau finish. Finishnya bulan berapa, Mbak? Saya bulan 11 udah mau finish sebenarnya. Bulan 11. Terus rencananya mau nambah apa gimana? Kalau nambah di Taiwan masih pengen tetap bekerja dulu. Tapi kalau bertahan di sini ya. Saya nggak bisa lah, nggak sanggup lah, bener. Nggak sanggup, nggak betah. Iya. Udah ngomong sama agensi kamu belum kalau kamu nanti finish mau pindah majikan kayak gitu, pindah agen kayak gitu, udah ngomong? Sudah, saya udah ngomong ya. Tapi nanti dibicarakan dulu, soalnya kan waktunya juga masih lumayan kan, masih setengah tahun lah. Iya, itu yang penting ya, saran saya yang penting kalau kamu mau pindah agen, pindah majikan itu majikan kamu menyetujui melepas kamu. Jadi mau tanda tangan surat pindah majikan baru kamu bisa loh ya. Kalau kamu bagaimanapun mau dapat majikan yang baik, mau dapat pekerjaan yang baik, agensi yang baik pun kalau majikan nggak melepas kamu, nggak tanda tangan tuh tetap nggak bisa ya. Jadi harus ada persetujuan dari majikan. Lagian saya juga insya Allah mau finish lah. Kan kurang berapa ini kan. Ya, kurang 6 bulan itu pokoknya diterusin, maksudnya difinishin kayak gitu. Nah, kalau boleh tahu, ini kenapa kamu kok mau pindah majikan, pindah agensi? Sedangkan harusnya kan kamu kalau misalnya tetap di agensi kamu, nggak perlu kamu, maksudnya gini, tetap di agensi kamu. Tapi kalau kamu minta pindah majikan tuh nggak masalah ya. Kalau udah finish tuh nggak masalah. Semua itu hak kamu ya. Hanya saja menurut saya kalau memang udah adaptasi 3 tahun, ya harus bisa bertahan. Ada masalah apa, kan bisa diselesaikan sama agensi kamu. Tapi kalau gimana ya, kalau dari saya pribadi ya, kalau
untuk ngasih pengarahan anak-anak, untuk kasih motivasi tuh biasanya daripada kamu pindah agensi, pindah majikan sih nggak masalah. Kan gitu kan, pindah agensi nanti juga dapat majikannya sama aja jaga orang tua, ya gitu-gitu. Jadi kalau bisa kamu tetap agensi kamu, cuman kamu pindah majikan kayak gitu loh Mbak, ya. Iya. Nah, kalau boleh diceritakan, ini permasalahan apa kok sekiranya berat banget? Kamu kok berat banget untuk bertahan di situ? Iya, dari awal sih sebenarnya ya. Itu dari awal kan saya di sini kan jaga kakek. Nah, kakeknya ini kan apa mesti ditemenin, kakeknya kan ada jadwal cuci darah kan. Satu minggu 3 kali. Ke rumah sakit. Iya, rumah sakit. Jadi kan sebenarnya kan job awal emang saya ditawarin agensi itu emang job utama kan emang nemenin kakek ya ke rumah sakit. Tapi kan karena berhubung di sini majikan juga rumahnya cuma di samping kakek kan. Setiap hari di sini, makan juga di sini. Oh, jadi kamu selain jaga akong, itu kamu juga bantu bersih-bersih rumah majikan, juga masak juga? Iya, semua. Jadi kalau boleh dibilang, kalau secara kasar ya, maaf ya, ini jadi kayak jaga kakek ini kayak cuman sebagai formalitas gitu loh. Ya. Jadi saya difokusin. Karena saya itu bukan jaga orang sakit, jaga orang waras. Oh, kayak gitu. Jadi bersih-bersih yang banyak sama masak ya? Ini juga sama jaga yang waras-waras yang ayo Allah benar-benar kadang tuh menguras kesabaran banget. Ya. Majikan kamu memperlakukan kamu gimana sih? Kalau semisal saya tuh masih kuat ya, semisal kamu bersih banyak ya udah, yang penting majikan itu ngerti, majikan itu menghargai. Tapi di sini tuh bener-bener sama sekali tidak menghargai pekerjaan kamu. Sama sekali enggak. Majikan itu adalah tipe orang yang apa ya, kalau punya masalah pun itu pelampiasannya ke kamu. Iya, iya benar, pelampiasan. Kalau sedang marah itu nggak sewajarnya orang marah. Sedang selalu teriak-teriak kayak nangkep pencuri gitu lah. Itu benar-benar sakit. Saya bukannya mau menyamain antara majikan yang dulu sama sekarang tuh enggak, tapi emang kenyataan dulu majikan saya emang nggak ada yang kayak gitu. Jadi kamu selama kontrak di situ tuh merasa tekanan batin, jadi merasa kamu tuh nggak dihargai kayak gitu. Luar biasa, benar luar biasa. Terus dari segi gaji aja loh Mem. Dari segi gaji ya. Gaji itu nggak pernah tepat waktu. Sekarang hari ini tanggal 24, itu hari ini kan saya gajian. Ini nanti mungkin sampai Sabtu atau Minggu. Hari ini tanggal 24 hari Senin ya. Jadi kamu mesti terlambat 1 minggu gajinya. Iya. Itu perlu kamu tanyain nggak sama masalah gaji itu, perlu ditanya ke majikan nagih gitu? Oh, dulu ya, karena saking waktu itu mau lebaran ya, namanya orang kan butuh uang. Itu sampai tanggal 31 itu karena saya emang butuh uang, namanya buat lebaran juga buat keluarga. Saya kepaksa lagi. Saya bilang, Sensen, gaji saya kapan? Nah, dia tuh sampai ini loh, lupa. Itu entah malu, dibikin pura-pura lupa atau apa. Dia tuh masa saya belum ngasih gitu kan. Terus selain masalah gaji, ini kita singkat aja ya, maksudnya to the point aja. Masalah gaji tadi ya, masalah yang pertama masalah menghargai pekerjaan kamu. Jadi kelebihan kamu apa itu nggak pernah dihargai. Terus masalah gaji itu nggak tepat waktu. Terus hal yang ketiga apa? Masalah apa? Makan mungkin? Dari segi makan. Benar-benar nggak layak ya. Ya Allah. Saya nggak butuh setiap hari buat makan daging ayam, nggak butuh setiap hari. Saya nggak apa-apa. Yang penting setiap beli sayur kan bisa 1 minggu sekali. Itu tolong dong beli ayam gitu kan. Walaupun saya cuma dalam 1 minggu saya makan ayam 1 kali itu saya udah bersyukur. Tapi di sini enggak ya.
saya itu hampir ketemu yang namanya ayam itu kalau pas sembahyangan. Bisa dibayangin Masya Allah. bukan 1 bulan sekali kan Berarti yang namanya sembahyangan ayam. tidak ada perhatian Ya, masalah makan ya? sama sekali. Saya perlu tahu dari awal saya di sini, saya nggak pernah dikasih sarapan. Sarapan itu saya beli sendiri. Ada ngomong nggak sama majikan kamu? Nggak pernah dikasih sarapan gitu? Nah dulu sih kan dulu waktu saya awal datang itu yang nunjukin ini itu kan emang pacarnya, bukan pacarnya kan tinggal di sini juga. Oh, pacarnya majikan kamu. Nah itu kulkas itu saya ditunjukin, ini kamu kalau emang mau sarapan, ini terserah kamu mau nyari apa. Nah saya berterima kasih sekali dong. Oh terima kasih, berarti kan saya boleh ngambil apapun di kulkas. Nah setelah saya lihat kulkas itu nggak ada apa-apanya, cuman sayur sama daging mentah. Emang saya suruh makan sayur sama daging kayak gitu? Nggak ada yang namanya. Berarti cuman mereka cuman baiknya di luarnya aja ya? Nah, waktu awal saya di sini tuh ditanya kan, ditanya waktu itu diantar kan sama saya di sini. Saya ditanya, kamu tuh biasanya tuh sarapan apa? Saya kan jujur, saya tuh sarapannya pakai roti biasanya. Nah, kalau kopi saya nggak biasa kopi, saya bilang gitu kan, emang saya jujur. Saya tuh biasanya emang saya minum susu, saya beli susu dulu gitu kan. Nah, yaudah nanti kita beliin. Nah, mereka keluar, tapi sampai ke rumah itu mereka nggak ngedapet yang namanya mien pau roti. Dia bilang gini, maaf ya, hari ini saya nggak tahu ada orang yang jualan roti. Thailand nggak mungkin lah, memang. Seven banyak lah. Seven banyak. Ya karena memang berarti sengaja memang nggak memperhatiin kamu itu aja. Nah kayak misalnya nggak layak itu, jadi makan kamu tuh sama mereka kadang diambilin, apa kamu ngambil sendiri? Gini, saya sendiri awal namanya makan itu di sini tuh nggak ada tradisi yang namanya pembantu tuh diambilin dulu tuh nggak ada. Ya. Jadi kalau memang mau makan ya silahkan makan bareng. Tapi yang namanya orang kita biasanya sungkan, ya, malu ya. Makan bersama majikan itu memang kayaknya nggak gimana ya, walaupun hidangannya banyak, orangnya baik, tapi itu kita itu nggak bisa loss gitu loh kalau mau makan. Kita sungkan. Saya itu selalu udah mereka makan duluan. Soalnya gini, kalau saya ngambil duluan ya, misal saya nanti saya sendiriin, saya makan nanti. Itu nenek itu nggak suka, gitu loh. Dia tuh selalu merasa kayak nggak ikhlas gitu. Iya nggak mau. Ibaratnya kayak nyisain mereka, padahal saya tuh nggak nyisain. Saya nyendiriin, saya makan nanti, gitu loh. Nah itu dia nggak suka. Tapi kalau seandainya saya makan nanti, mereka makan duluan, mereka tuh nggak layak sekali ngasih sisa itu. Bener-bener ya Allah, bener-bener. Kamu tuh nggak dimanusiakan berarti ya? Ya gimana ya? Kalau sama makan kucing aja loh masih bagusan. Masih bagusan makanan kucing ibaratnya kayak gitu. Ya Tapi Allah. Saya bersabar kayak gitu. Ya Allah. Bener, saya nggak bohong, bener kayak gitu. Saya bersabar. Terus kamu yang terakhir ini yang agak paling sakit hati, kenapa kamu katanya pernah cerita ke saya katanya waktu Mucincie ya? Itu Mother Day ya? Sebenarnya saya tuh nggak ingin lah cerita ya udah biar saya tahan sendiri sampai finish 3 tahun itu kan. Nah karena kemarin itu bener-bener luar biasa kebangetan. Waktu itu kan hari Mucincie saya itu udah beli ayam masih mentah, terus saya kasih bumbu gitu. Nah saya serahin ke anaknya yang pertama, mau dibakar sama anaknya yang pertama. Udah dia bakar. Terus malamnya udah mau acara, nah si kakek ngomong sama saya, nanti ini ya kita makan bareng, karena biasanya mereka tuh nggak pernah ngomong. Kalau makan bareng itu ngajak itu nggak pernah loh. Cuman hari-hari tertentu kayak semisal konian itu, saya tuh baru diperbolehin makan bareng. Nah kakek ngomong sama saya, ini hari ibu, kamu adalah seorang ibu, kita nanti makan bareng, gitu kan. Iya terima kasih Habib, gitu kan. Karena makannya itu nggak di rumah kakek, makannya itu di rumah
yang lama. Di rumah ibaratnya bagiannya anaknya yang nomor satu. Jadi rumahnya kan ini kan berjejer-jejer kan. Semua saya taruh di sana makanannya, karena saya ngerasa belum acara belum mulai, saya pulang buat sholat dulu lah, buat sholat maghrib. Nah, saya sebenarnya mau ke sana. Sebelum saya ke sana ini saya sudah diantar makanan dulu, satu mangkok kecil. Ya Allah, satu mangkok itu cuman kepala sama leher, padahal itu bikin satu ayam utuh. Saya cuma dikasih itu nggak ada daging, nggak ada daging, terus sama apa itu, sama udang 2. Pokoknya nggak layak lah. Kalau semisal saya kasih teman-teman itu bilang mereka pada miris lah. Ya Allah, saya ngelihat video yang kamu kirim ini tadi, saya juga ngenes ya. Kok kamu, kita itu di sini ya, kita itu kerja setidaknya juga majikan tuh ngerti kita, menghormati kita juga ya. Terus setidaknya ya tahu lah, kita sebenarnya nggak nuntut banyak harus makan daging, harus makan enak tuh enggak. Kita makan nasi pakai sambal, pakai kerupuk, pakai tempe aja di Indonesia udah nikmat. Tapi kalau nggak tahu di sini itu kenapa majikan lagian makan besar kayak gitu, ada acara kayak gitu, kok kamu cuma diperlakukan seperti, ya Allah, seperti masih, kamu bilangnya masih baikan kucing katanya. Astagfirullah, ya Allah. Ya kayak gitu, saya nggak bohong ya, itu yang bikin saya, ya Allah, bener. Jadi kalau jadi begini ya Mbak, intinya saya tuh gimana ya, saya tetap bantu kamu ya, karena kamu merasa kayak gitu, bukti-bukti semua udah kamu kirim ke saya, dan saya pingin sekali bantu kamu mencarikan majikan yang terbaik buat kamu ya. Jadi ini semuanya juga buat contoh buat teman-teman. Jadi kalau sekarang posisi masih di rumah majikan ya, dapat majikan yang baik itu jangan disia-siakan ya. Saya ini pesan buat teman-teman. Jadi kalau mendapat majikan yang baik, mendapat pekerjaan yang baik ya, majikan itu sangat menghargai kita, itu pokoknya jangan disia-siakan ya. Jadi melihat di atas, di bawahnya kita itu masih ada yang nelongso, masih kayak kamu, seperti kamu ini nggak pernah merasakan betapa nyaman pun enggak, rasanya gimana, nikmat juga enggak. Jadi sengsara banget hidup kamu di sini loh. Apalagi yang bikin ini lah, bener-bener saya tuh ngerasa bener gak nyaman itu yang namanya, kita kan di sini datang ke Taiwan itu untuk jaga orang tua. Kita di sini bukan untuk bekerja di restoran, bukan untuk sebagai koki. Kita tahu lah, Mem juga tahu lah gimana anak-anak Mem itu kalau masak itu seperti apa standarnya. TKW masak itu seperti apa. Saya di sini dituntut saya itu untuk masak itu kayak di restoran, sedangkan saya nggak pernah harus sempurna kayak gitu ya, nggak pernah belajar masak kayak di restoran. Ini seakan-akan nggak adil loh, majikan memperlakukan kamu tuh nggak ada keadilan loh. Jadi saya nelongso banget dengerin, kayak mau nangis saya sebenarnya ya ngelihat video kamu. Nanti saya akan up di sini ya, di video ini. Jadi bagaimana majikan memperlakukan kamu, biar teman-teman semuanya juga ikut merasakan ya. Jadi pokoknya yang selama ini, yang sekarang ini posisi masih di Taiwan, jangan sia-siakan waktu atau mungkin kebaikan majikan ya. Selama majikan itu baik, memperlakukan kita baik, pokoknya kita harus banyak bersyukur. Kita harus bisa melihat di bawahnya kita itu masih banyak yang sengsara. Makanya ini saya mau buat contoh, buat motivasi, inspirasi buat teman-teman juga yang lain. Jadi kamu nggak usah khawatir ya Mbak, saya akan bantu sepenuhnya. Nanti kalau udah mau finish kurang 4 bulan, kamu hubungi saya lagi, nanti saya bantu cariin majikan yang baik. Pokoknya saya pokoknya saya berjanji ya, nyariin majikan kamu yang baik. Kamu nggak usah khawatir. Yang penting kamu sekarang tugasnya nanti kurang 4 bulan kamu harus ngomong sama majikan untuk kamu ngomong jujur aja ya, kamu belum pengen pulang, kamu pengen ganti majikan kayak gitu aja, ganti agensi kayak gitu ya, nggak apa-apa. Nanti akan sertakan videonya ya. Ya udah gitu aja, kurang lebihnya saya juga udah jelas ya. Jadi karena waktunya juga ini singkat banget ya, jadi kita nggak bisa ngobrolnya nanti setelah video ini ya, jadi nggak apa-apa. Jadi ini nanti saya sertakan videonya ya.
Ya, biar teman-teman ya. bisa merasakan juga. Pokoknya saya juga salut kamu, bagaimanapun majikan itu memperlakukan kamu masih bersedia, masih bertahan segitunya ya, sampai udah mau finish 3 tahun. Jadi saya salut banget, saya acungi jempol kamu ya. Saya pokoknya kamu hebat, kamu mampu bertahan. Saya kantung, pokoknya terharu sekali. Terima kasih. Iya. Ya, Pep. Iya, sama-sama. Pokoknya kamu sabar dulu ya. Tunggu kurang 4 bulan kamu kontak saya lagi ya. Oke, makasih. Yo, bye-bye. Oke teman-teman, saya tadi barusan ditelepon sama Mbak Vivi ya, dari PMI yang lain ya. Jadi dia curhat sama saya, katanya selama di majikan ini selama hampir mau 3 tahun tuh nggak dimanusiakan ya. Jadi memperlakukannya seakan-akan seperti binatang ya. Jadi kayak kucing gitu loh ya. Jadi kalau masih majikan ngasih makan apa itu sangat pokoknya gimana ya, bikin saya juga menangis sebenarnya ya. Nggak tega saya kok sampai segitu lamanya mbaknya juga masih bisa bertahan. Jadi seperti ini ada foto ya, kepala ayam 1. Ini acara Mother Day ya, Mujingcie, awal bulan 5. Jadi di kepala ayam 1, terus udangnya ada 2. Ini ada cumi-cumi 1 potong kecil ya. Terus selain itu ada kacangnya cuma 3 ya. Jadi parah sekali. Majikan mengundang tamu tapi dia ngasih makan PMI-nya seperti ini ya, padahal dia pekerjaannya sangat banyak. Subhanallah, pokoknya saya benar-benar nggak tega. Jadi saya insya Allah akan bantu mbaknya. Nah, buat teman-teman ya, tadi di depan saya udah kasih tahu, pokoknya kita dimanapun ya harus banyak bersyukur. Jangan melihat ke atas, kita harus melihat ke bawah. Masih banyak teman-teman ya PMI yang lain yang di luar sana nasibnya kurang beruntung. Jadi kita harus banyak bersyukur yang kita masih bisa makan. Majikan menghargai kita, itu kita harus bersyukur dan berterima kasih banget ya. Pokoknya sabar gitu aja. Nah, kalau memang udah nggak mampu, nggak kuat ya kita harus komunikasi yang baik gitu aja. Kita minta pindah majikan, ya nggak masalah ya, karena majikan yang seperti ini nggak perlu dipertahankan. Oke teman-teman, nanti saya akan sertakan video-videonya ya, bagaimana majikan ini memperlakukan Mbak Vivi ini seperti apa. Nah itu aja curhatan malam ini ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Tetap semangat, jaga mood, semoga Gusti Allah selalu memberkahi. Terima kasih, wassalamualaikum, bye-bye.